Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Rafli Rosid dengan NIM 21539141020. Di sini ingin memberikan video simulasi guna memenuhi penugasan UAS CNC. Oke, langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama yaitu kita buka dulu Swansoft G Simulation, lalu memilih mesin apa yang ingin digunakan. Di sini saya menggunakan mesin Mitsubishi M70M. Jalankan. Pertama-tama seperti biasa kita matikan emergency dan hidupkan mesinnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita mereference sumbu X, Y, dan Z ke posisi 0. Nah, caranya seperti itu. Oke, setelah memposisikan sumbu X, Y, dan Z-nya ke posisi 0, kita atur stock size dan program apa yang ingin kita daftarkan. Di sini saya menggunakan G56 dan ketebalan bendanya yaitu sebesar 60. Oke, kita oke saja. Setelah itu kita atur ketinggian benda di atas ragum. Di sini saya menggunakan seperti ini. Lalu kita lanjut dengan menyeting tool. Cara setting toolnya gimana? Nah, cara setting toolnya di sini kita menggunakan bantuan dari Edge Finder. Edge Finder yang saya gunakan ini diameternya sebesar 6. Langsung saja. Lalu kita ke mode setup. Kita masuk ke MDI, kita masukkan S5000 M3. Ini untuk memutar spindle guna membantu kita dalam penyetingan tool benda. Langsung saja setelah ini kita atur bendanya, kita masuk ke mode job, kita repeat saja biar cepat. Ini kita negatifkan. Kita kecilkan biar di sini sudah terlihat toolnya sudah menyentuh dari benda kerjanya. Setelah itu kita atur koordinat X dengan cara ke monitor koordinat. Karena kita menggunakan G56 di sini, kita atur G56-nya. Kita isi setting. Lalu karena kita ingin menempatkan tool di tengah benda kerja, kita tambahkan dengan setengah benda kerja ditambah setengah dari diameter Edge Finder-nya. Karena benda kerjanya 100, berarti setengahnya 50, dan Edge Finder-nya setengah diameternya yaitu 3. Jadi 53 kita masukkan ke sini. Sorry, kembali dulu ke atas X plus input. Kita bebaskan dulu X-nya biar tidak menyentuh. Lalu setelah kita mengatur sumbu X, kita atur dulu sumbu Y-nya. Abaikan saja selang di sini karena ini hanya simulasi. Kita sentuhkan seperti tadi.
Nah, di sini sudah bergerak juga atau sudah menyentuh. Lalu kita masukkan ke sumbu koordinat sumbu y-nya seperti tadi, isi setting, lalu kita kurangkan lagi dengan lalu kita tambahkan lagi dengan setengah diameter benda kerja dan setengah diameter setengah ukuran benda kerja, maaf, dan setengah diameter Finder 53 plus input. Selesai untuk proses penyetingan sumbu X dan sumbu Y nya. Lalu kita atur sumbu Z nya, tapi kita bebaskan dulu atau refine lagi biar aman. X oke, lalu kita unload saja Finder nya karena sudah kita gunakan. Lalu untuk mengatur sumbu Z kita gunakan sorry, di sini spindle belum mati ternyata, kita matikan dulu. Kita gunakan di sini, saya menggunakan tool dengan diameter 10 bantuan itu. Lalu kita gunakan bantuan menggunakan aksis gauge. Nah, seperti tadi kita dekatkan saja. Oh sorry, karena belum masuk dulu. Ini negatif. Kita tepatkan benda kerja tool ini ke tengah edge gauge-nya. Setelah dirasa kita gunakan bantuan ini. Kita nolkan saja. Nah, kalau sudah putih seperti ini nyatanya toolnya berarti sudah menyentuh edge gauge-nya. Lalu kita atur sumbu Z-nya, kita isi setting seperti tadi sama saja. Lalu karena di sini ukuran dari Z-axis gauge-nya itu ya 100, maka kita kurangkan dengan 100. Kita masukkan minus 100. Kita plus input. Lalu kita bebaskan saja seperti tadi. Setelah kita mengatur sumbu atau koordinat sumbu X, Y, dan Z nya, kita masuk ke tool management untuk mengatur tool yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan tool dengan diameter 12, Gano 3, T3, Flat and Mill ukuran 10 di sini, lalu Fast Mill T2 sini, dan yang terakhir yaitu drilling dengan diameter 6. Oke. Nah, tool-tool tersebut saya dapatkan atau informasinya melalui program ini. Itu T2 nya yang tadi, Fast Mill dan sebagainya. Lalu kita setelah mengatur tool management, kita atur dulu offset dari tool tersebut. Caranya dengan masuk ke offset ini, kita atur karena panjang dari toolnya sama semua yaitu 120, jadi kita tidak perlu mengatur panjang di tool offset di sini. Kita hanya perlu memasukkan radius
dari bendanya, atau dari toolnya maksud saya. Kita masukkan, karena tool pertamanya diameter 80, kita masukkan 80 plus input, 80 sama dengan input, terus ini 12, input 10 input, sebenarnya sudah sama tadi ya. Nah, untuk drillingnya kita tidak perlu mengatur karena itu sudah masuk di dalam program ini, jadi kita tidak perlu mengatur radiusnya. Oke, setelah itu kita masukkan dulu program yang ingin kita buat. Caranya yaitu kita masuk ke menu edit, lalu kita edit, open new. Nah, untuk memasukkan program baru kita harus membuka kuncinya dulu, membuka kunci program. Nah, caranya seperti ini. Lalu kita masukkan 11, kita inputkan, kita buka program yang sudah dibuat sebelumnya atau yang sudah ada. Nancy code, tugas praktek ini. Oke, setelah itu kita bisa langsung mensimulasikannya. Jangan lupa tutup pintu. Oh ya, ini kita hilangkan dulu. Oke, langsung saja proses penggantian tool 1. Nah, ini proses phasing. Ini proses pembuatan sirkular di sini. Proses terakhir yaitu proses drilling. Ini hasilnya. Lihat. Oke, cukup sekian video simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.